Sobat YouTuber, teman-teman semua, Catur Mania pada hari ini kembali kita berbincang santai dengan sahabat saya Bapak Rizwan Pangaribua. Nah, beliau ini seperti yang kita tahu adalah pengurus, tepatnya Ketua Percasi Jakarta Utara ya. Nah, kita bicara masalah catur nih. Itu catur itu berasal dari kata apa sih sebenarnya, dan juga punya moto. Mungkin singkat saja, itu kira-kira gimana menurut Pak Rizwan? Ya, kalau catur sih yang pernah saya dengar itu kan berasal dari kata catur anggala gitu. Nah, catur itu sendiri mempunyai moto gens una sumus. Artinya kita satu keluarga. wah, dalam sekali ya. Iya, dalam sekali, artinya kekeluargaan itu. Karena memang itu cerita dulu kan berupa sebuah kerajaan, permainan kerajaan di sini. Karena komplit ya. Iya. Itu kan buah-buah catur itu kan ada banyak. Boleh mungkin disebutkan satu persatu? Jadi dalam sebuah permainan catur itu kan terdiri dari hitam dan putih. Iya. Nah, masing-masing pemain itu tim catur itu artinya baik kita maupun putih mempunyai komposisi yang sama. Di situ ada raja satu buah, menteri satu buah, Iya. benteng ada dua yang paling pojok di kiri Iya. dan kanan. Ah. Terus ada gajah atau yang dua dulu juga. kita dengar peluncur ya. Kalau orang Batak bilang itu ini Apa? mantri. Oh, mantri ya. Dan ada juga kuda atau hoda lah, kuda. Hoda, ya. 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 Nah, setiap buah catur itu sendiri. Nah, depannya ada lagi Pion. Nah, Pion ini memang paling ya, artinya dia yang terbanyak karena ada 8 di barisan terdepan. paling depan. Ya. Paling depan pion itu. Ya. Dan pion ini tidak pernah mundur jalannya. Betul. Pasti selalu maju jalannya. Selalu maju, Selalu nggak maju. miring. Ya, lurus ketika gitu. dia makan dia akan miring tentunya Miring, gitu. iya. Nah, ketika maju terus dan lurus. seluruh buah tidak ada yang bisa promosi kecuali pion. Oh, nggak bisa yang boleh promosi naik Iya, jabatan gitu. kecuali pion. Nah, pion itu sendiri bisa jadi kuda, jadi gajah atau peluncur, bisa jadi benteng, juga bisa jadi menteri. Cuma Kecuali tidak bisa jadi raja. Karena raja udah pasti satu. Pasti ya? satu. Gitu ya. Nah, kemudian juga masing-masing buah tersebut mempunyai nilai. Wah seru nih. Iya. Gimana? Dari raja. Nilai itu kalau raja mah ya udah taktar nilai lah mungkin ya. Iya. Jadi menteri itu nilainya 9. Itu apa tuh? Nilai maksudnya? Nilai iya udah ada penentuannya lah bahwa dia mempunyai nilai 9. Gitu, nilai Iya, nilai 9 untuk menteri. Untuk Terus? benteng itu satu benteng nilainya 5. Benteng 5. Iya. Itu kalau orang Batak bilang itu kastel. Kastel ya. Iya. Sama berarti bahasa Inggris itu castle. Berarti orang Batak mengadopsi dari Kastel ya, Iya, kastel apa benteng. benteng ya bahasa Iya. Inggrisnya ya. Iya, kastel. Terus kuda? Kuda itu 3, gajah 3. Oh, sama Masing-masing ya? kuda 3 ya, karena dia setara plus sebagai ya Sama gajah dan kuda itu sama kan Sama, posisinya ya. sebagai alat mungkin alat angkutan Transportasi transportasi. Tapi ini menarik loh ini. Nah, terus Kenapa ada kastel ini kok 5 ya? terus ada satu lagi pion 1. Itu pion 1. Pion 1. Nih kan pion 1. Iya. Gajah sama kuda itu 3. Masing-masing 3. Iya, masing-masing 3. Terus kastel atau Benteng satu benteng benteng itu 5. Iya. Terus mantri menteri ya? 9. Menteri 9. Lucu Iya. sekali ya Iya. komposisinya. Kenapa nggak ada nilai 4 gitu ya? Ya, jadi memang itu dinilai kan sudah berdasarkan analisa yang sangat luar biasa lah, artinya bahwa kekuatan menteri itu sangat besar. Sangat besar. Jadi kalau menteri tukar sama benteng, ya rugi dong yang punya menteri. Oh, Masih 9 tukar 5. iya. Nah, kalau mungkin menteri tukar 2 benteng masih bisa lah, karena 2 benteng kan 10. Pertimbangannya Pertimbangan 10. Atau dahsyat. benteng tukar gajah atau tukar kuda, 3 tukar 5 kan rugi itu. Kalau Iya. ini hitungan dagangnya kali ya, hitungannya Iya. nilai-nilai daripada masing-masing buah. Tapi kalau kuda gajah tukar benteng ya anak yang punya benteng dia dapat 6, yang punya benteng cuma 5. Gitu ya. Jadi ada kalkulasi kalau kita mau apa istilahnya nih? Kalau memang kita udah gak kuat, Iya. lama-lama kan harus ada yang dimakan dan kemakan. Iya, pasti.
Gitu ya. Ketika terjadi pertempuran ya, Ya. biasanya pertempuran itu terjadi di babak tengah itu biasanya. Nah itu kan ada istilah tuh, Iya. ngeblunder gitu. Itu apa ya? Oh, blunder. Blunder apa sih? Blunder itu hampir bisa dikatakan suatu tindakan yang sia-sia gitu. Konyol gitu. Konyol lah, ya, Artinya punya kita dimakan tapi kita nggak makan punya dia. iya, Gitu. tidak ada, Gitu iya. kan? Atau langkah yang fatal sebetulnya. Langkah Blunder yang itu fatal. fatal. Langkah yang fatal gitu. Dan langkah itu bisa langsung mengakibatkan kita ya kalah. Iya, Berarti salah mengkalkulasi langkah. salah mengalkulasi ataupun ketika dia hitung-hitungan ataupun seringkali kan pemain catur lupa kan. Iya. Ketika mungkin dia melakukan skat terhadap raja lawan, dia tidak melihat ada buah Di lain sisi dari lain. lawan kita di sisi lain. Dan dia tidak membackup Nah, mungkin. tidak ya. memegang ke buahnya dia. Gitu. Iya. Karena kan langkahnya itu sebenarnya berapa langkah sih yang harus kita pikirkan sebelum kita maju menyerang? Ya sebetulnya kalau memang bisa banyak langkah ya harus banyak langkah. Minimal maksudnya gitu. Ya kalau minimalnya ya gimana ya, beberapa langkah ke depan kita harus berpikiran, bisa juga 3 kali atau 5 kali. Artinya kalau saja jalan ke sini apa yang terjadi, ya kan? Kalau dimakan terus bagaimana kelanjutannya? Iya. Kan gitu. Kadang kan kalau saya lihat tuh pemain catur itu sambil begini. Oh iya, sampai Gini. tajam sekali. Dia punya banyak gaya pemain catur, banyak, ada juga yang begini, Hari ini. itu kan ada yang begini, macam. Kalau tulang sendiri gayanya saya lihat relax. Itu kalau saya sih ya begini aja ya kan. Iya kalau saya ya namanya catur. Kalau saya kan levelnya cuma level bukan atlet ya, Iya. tapi saya lebih kepada pengurus lah sebenarnya. Orang yang cinta catur, yang mau Tapi ngurusin kan saya lihat catur. kan jiwanya itu udah satu. Iya, kalau catur itu sebetulnya bagian daripada kehidupan. Jiwa lah, artinya kalau ada jiwa itu terkadang kita ya catur terus lah yang menjadi, ya mungkin kalau kita lagi di opname juga bisa juga sambil Karena emang catur itu kan ada filosofinya ya. iya. Nih pengen tahu juga nih sebenarnya apa sih makna yang terkandung dari filosofi catur itu sendiri. Mungkin boleh. Ya, Saya penasaran nih teman-teman. filosofi catur apa ya? Kan catur kan sebetulnya mempunyai sesuatu yang sangat menarik. Di dalamnya itu ada daya analisa, Analisa. ya kan? Terus Ya itu tadi, ya itu hitungannya kan harus tajam, ya kan? iya. Nah terus kita harus bisa menjalankan buah-buah itu harus apa ya, betul-betul saling berkaitan, saling membahu. Artinya ada kerjasama ya. Harus ada Teamwork kerjasama ya. yang Jadi saling teamwork yang sangat berkaitan. baik. Gak Saling bisa berkaitan. satu buah itu Iya. bertindak sendiri. Tidak bisa, dan dia memang harus berpikiran, kok gue begini sih, enggak. Dia bahwa dia harus mengerjakan yang harus dia kerjakan. Kuda kalau udah tahu nih, wah dia nanti kesini bahaya nih, ya mungkin dijaga. Dan langkahnya pun nggak ada yang mirip ya. Kalau saya lihat nih contoh, Oh iya. kuda itu kan Kayak letter L gitu. L gitu kan, dia nggak bisa kenapa nggak P gitu Oh kan, iya. kenapa nggak I gitu kan. Jadi dia nggak seakan-akan tidak bisa mengambil Tidak bisa mengambil langkah langkah atau peran orang lain gitu, gitu iya. ya. Sudah ditentukan, Sudah jadi ditentukan. sudah punya Makanya porsi masing-masing. orang yang menciptakan permainan catur ini pasti hebat loh. Hebat ya. Ya jenius lah pasti lah. Dan hebatnya catur kan, ketika kita memulai suatu pertandingan mungkin sama dengan olahraga yang lainnya. Iya, iya. Catur itu harus diberesin. Lu pion itu harus di depan, berderet tuh di depan, Iya, paling depan lu ya. Garda benteng, terdepan. iya kan, benteng, kuda, gajah, Iya. menteri atau raja itu memang betul-betul harus rapi. Dan jarang orang main catur baru main langsung digabrukin gitu, kecuali memang dia kalah ya, ataupun Iya. dilihat kok kayak tadi ada langkah blunder sehingga Iya. dia langsung menyerang, karena dilanjutkan pun sia-sia karena dia udah tahu kan, apalagi lawan juga sama-sama lawan juga seimbang. Tetap sportif, harus menyelesaikan. Iya. Kalau mau mulai dari awal, Iya. harus mengakhiri juga. Ya, kalah menang kan itu ya tersenang. Ya ada babak-babak yang harus dilalui, pembukaan atau opening, Ya, babak tengah middle game, juga babak akhir atau end game atau end spell ya. tuh teman-teman, ini seru sebenarnya, menarik. Kalau buat saya ini masih banyak obrolan kita, mungkin di next video kita
gali lagi dari Pak Rizwan Pangaribuan, pecinta catur dan juga pengurus loh teman-teman ya. Ya, oke, see you next time di next content. Antoni Siregar dan Rizwan Pangaribuan.